Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah khairal hadi hadi rasulillah syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar bi sunnadil muttasil al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وطوبة النصوح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء بالنية لرضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من نوين وعلى من وصل من الصالحون وعلى من نوى المؤلف يا أبو يا عبد الرحمن وثم له شيخنا مشير مربراهنا العالم وأصولهم فروين الله على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab manasik haji dan umrah, yaitu tentang sembahyang Jumat bagi musafir. Tiada wajib bagi musafir melakukan salat Jumat kecuali ia niat mukim pada suatu negeri, iqamah akan 4 hari yang sempurna. Tiada dihitung hari masuk dan hari keluarnya, dan pula tiada sah baginya melakukan sholat Jumat di kapal dan di Arafah, karena keduanya itu bukan negeri iqamah. Dan apabila ia melakukannya di tempat iqamah atau negeri iqamah, ya kan, negeri tinggal, negeri domisili seperti Jeddah, Makkah, Mina dan Madinah, maka itu sahlah Jumatnya tersebut dalam kitab Ad-Din wal Hajj halaman 62. Ajma'atil a'immatu ala anna al-musafira la tajibu alaihi al-jumu'atu illa idha nawal iqamata arba'ata ayyamin tamah wa annaha la tasihhu illa fi daril iqamah wa ala dhalika fala tasihhu salatul jumu'ati fil bakhirah wala arafat li'annahuma laysat bidar iqamah. Amma sallaha fi dar iqamah ka Jeddah wa Makkah wa Mina wal Madinah farinnaha tasihhu. Artinya telah ijma' oleh para imam yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, atas bahwasannya orang yang musafir itu tidak wajib atasnya melakukan sholat Jumat kecuali apabila ia niat mukim 4 hari yang sempurna, dan bahwasannya Jumat itu tiada sah dikerjakannya kecuali di negeri iqamah. Dan atas dasar ijma' itu maka tidak sah dikerjakan sholat Jumat di kapal dan Arafah karena kedua tempat tersebut bukan negeri iqamah. Adapun jikalau seorang musafir itu melakukannya di tempat iqamah, tempat dia bermukim, tempat dia menetap ketika safar seperti Jeddah, Makkah, Mina dan Madinah, maka bahwasannya sahlah Jumat itu. Dan tersebut dalam kitab Madzhabul Arba'ah juz 1 halaman 382. Wa min syuruti wujubil jumu'atil iqamatu fala tajibul jumu'atu 'alal musafir illa idza nawal musafir iqamata arba'ati ayyamin fi baladil jumu'ah. Artinya, dan setengah dari syarat wajib Jumat yaitu iqamah atau mukim, maka tidak wajib Jumat atas musafir kecuali apabila ia niat mukim 4 hari di negeri Jumat. Keterangan pengertian tidak dihitung hari masuk dan keluar, yaitu seperti kita sampai di tempat yang kita berniat mukim pada hari Sabtu siang, maka dihitung dari hari Ahad sampai Rabu, dan sedangkan keluar kita itu pada hari Khamis, hitunglah yang dikehendaki 4 hari yang sempurna. Biaya ibadah haji dari harta yang halal. Setiap orang yang melakukan ibadah haji itu disunnahkan atasnya mengucapkan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik,
hingga akhir, lihatlah pada tempatnya nanti. Maka dijawab dari pihak langit sesuai dengan biaya yang digunakan itu. Jika dari harta halal maka dijawab dengan jawaban labbaik wa sa'daik zaduka halal wa rahituka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Artinya labbaik wa sa'daik, bekalmu halal dan kendaraanmu halal dan hajimu mabrur, tidak mardud. Kalau biaya dari yang haram maka jawabannya la labbaik wa la sa'daik zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ma'zur ghairu mabrur. Artinya la labbaik wa la sa'daik, bekalmu haram, belanjamu haram dan hajimu itu mardud, tiada diterima. Berkata syair, idza hajajta bimalin asluhu suhtun, idza hajajta bimal, idza hajajta bimalin asluhu suhtun, fama hajajta walakin hajatil iru, la yaqbalullahu illa kulla salihatin, ma kullu man hajja baitallahi mabruru. Apabila kamu melakukan ibadah haji dengan harta yang asalnya itu haram atau kotor, maka engkau tiada beribadah haji, akan tetapi yang beribadah haji itu ontakmu. Tiada Allah menerima kecuali tiap-tiap yang baik, tiada tiap-tiap orang yang beribadah haji ke Baitullah itu diterima. Berkata Tuan Syekh Ibn Ruslan, wa ta'atum mimman haraman yakulu mithlul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Dan taat dari orang yang makan barang yang haram itu seperti membangun sesuatu rumah di atas ombak laut. Maka dengan ini mohonlah kita kepada Allah SWT agar selamat dapat memperoleh harta yang halal dan dijauhi dari harta yang haram. Amin. Kewajiban mempelajari ilmu manasik haji. Hukumnya wajib atas orang yang hendak melakukan ibadah haji oleh mempelajari ilmunya. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka mintalah penjelasan olehmu akan ahli ilmu, yakni ulama, jika kamu tiada mengetahui. Maka dari ayat ini dapatlah dipahami bahwa setiap amal perbuatan itu tiada diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, artinya menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim. Ahkamul haji wal umrah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-hajju arafah. Syarat haji ada 7 perkara. Yang pertama Islam, balik, akil, merdeka, kemudian waktunya, kemudian mengetahui kaifiat ibadah haji, dan kemudian mengetahui amalan ibadah haji. Rukun haji ada 6 perkara: ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, cukur, tertib dalam kebanyakan rukunnya. Wajib haji ada 6 perkara: ihram dari miqat, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah tiga-tiganya, menjauhkan yang haram atas orang yang berihram. Kemudian syarat bagi umrah 7 perkara: Islam, balik, akil, merdeka, waktu, mengetahui kaifiat ibadah haji, mengetahui amalan ibadah haji. Rukun umrah ada 5 perkara: ihram, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Wajib umrah ada 2 perkara: ihram dari miqat, mencukur, menjauhkan barang yang haram atas orang yang berihram. Perhatian, keterangan rukun haji atau umrah dan wajib haji atau umrah akan datang sebutannya insyaallah. 2 perbedaan haji antara haji dan umrah. Haji itu ialah meliputi atas wukuf, dan umrah itu tiada meliputi atas wukuf. 3 perbedaan antara wajib dan rukun di dalam ibadah haji. Barang yang wajib dapat dibayar dengan dam
Apabila ditinggalkannya adapun rukun maka tidak dapat dibayar dengan dam. Pengertian ihram, arti ihram baik ihram haji atau ihram umrah, yaitu niat masuk ke dalam amal ibadah haji atau umrah seperti akan datang lafadz niat keduanya, dan sebelum niat ihram maka lebih dahulu dikerjakan sunnah-sunnahnya seperti yang tersebut di bawah ini. Amalan yang sunnah bagi orang yang hendak ihram atau haji atau umrah diantaranya: 1. Membersihkan diri sebelum ihram dengan membuang kekotoran sekalian badannya, dan kuku dan kumis dan bulu ketiak dan bulu ari-ari. Yang kedua, mandi sunnah ihram akan datang lafadz niatnya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian di badan saja sebelum berihram. Yang keempat, memakai 2 helai kain putih untuk selendang dan kain bagi laki-laki. Yang kelima, sembahyang sunnah ihram akan datang lafadz niatnya. Yang keenam, membaca talbiyah selama ihram. Inilah lafadz niat mandi ihram: nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Sahjaku mandi sunnah bagi ihram karena Allah Ta'ala. Inilah lafadz niat sembahyang sunnah ihram: musalli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sahjaku sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Perhatian, niat ihram itu telah selesai sembahyang sunnah ihram. Lafadz niat ihram haji: nawaitul hajja wal umrata lillah. Artinya, sajaku ihram haji dan aku haramkan diriku dengan dia dari barang yang haram atas orang yang muhrim karena Allah Ta'ala. Ya, orang yang muhrim di sini orang yang ihram. Lafadz niat ihram umrah: nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, sajaku ihram umrah dan aku haramkan diriku dengan dia dari barang yang haram atas orang yang muhrim karena Allah Ta'ala. Lafadz niat ihram haji kiran: nawaitul hajja wal umrata wal ahramtu bihima lillahi ta'ala. Artinya, sahjaku ihram haji dan umrah dan aku haramkan diriku dengan keduanya dari barang yang haram atas orang yang muhrim karena Allah Ta'ala. Perhatian, dan berhasil haji kiran itu dengan dikerjakan amalan ibadah haji, maka cukup 1 tawaf dan 1 sa'i karena amalan umrah telah masuk dalam amalan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz talbiyah disunnahkan bagi orang yang sedang berihram, baik ihram haji atau umrah, memperbanyak bacaan talbiyah selama ia ihram kecuali pada masa tawaf, sa'i dan melontar, karena masing-masing ada doa khusus baginya. Dan habislah talbiyah dengan masuk tawaf atau dengan tahallul awal, dibacanya dengan mengangkat suara bagi laki-laki, tiada bagi wanita. Dan setelah 3 kali diulangnya, maka lalu diiringi dengan pembacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Adapun lafadz sholawat itu boleh dibaca yang mana ia kehendaki, tetapi afdalnya yaitu sholawat Ibrahimiyah. Akan datang lafadznya insyaallah ta'ala, dan kemudian setelah ia membaca sholawat maka lalu ia membaca doa permohonan surga dan perlindungan dari neraka. Akan datang keterangannya insyaallah ta'ala. Adapun lafadz talbiyah maka yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali kemudian dibaca salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian maka ia membaca ini doa: Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ma'ana labbaik ana muqimun ala ta'atik, aku tetap melaksanakan taat padamu. Perhatian, disunnahkan membaca talbiyah itu dalam keadaan berdiri atau duduk atau menunggang atau berjalan atau berbaring atau dalam keadaan junub dan haid, dan ketika ada perubahan hal, tempat dan masa dan sebagainya.
Inilah doa ketika melihat sesuatu yang mengagumkan dan dibencikan. Labbaika innal 'aisha 'aishul akhirah, artinya labbaik, sesungguhnya hidup yang tenang dan bahagia yang kekal abadi ialah akhirat, ialah hidup di akhirat. Demikian pertemuan kita malam ini, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat khususnya bagi para jamaah haji atau calon jamaah haji pada tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.